Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Anggia Eboni. Salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, yaitu Putri Chandrawati, hari ini akan menjalani penyidikan di Mabes Polri. Menurut Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, PC akan dikonfrontir dengan 3 tersangka lainnya, yaitu Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada E atau Richard Eliezer. Selain 4 tersangka, konfrontasi keterangan juga akan melibatkan saksi Susi. Konfrontasi keterangan akan berfokus pada peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, meski telah menjadi tersangka, Putri Chandrawati tidak menjalani penahanan seperti 4 tersangka lainnya. PC masih tinggal di rumah Jalan Saguling, Duren 3, Mampang, Jakarta Selatan. Inilah suasana kediaman Putri dan Irjen Verdi Sambo pada hari Rabu 31 Agustus 2022. Hari ini penyidik menjadwalkan penyidikan terhadap PC di Bareskrim Polri. Agenda penyidikan adalah mengkonfrontasikan pernyataan PC dengan 3 tersangka lainnya dan 1 orang saksi. Khususnya mengenai kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Bareskrim Mabes Polri telah menghentikan laporan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Meski begitu, dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Putri Chandrawati tetap bersikukuh bahwa ia merupakan korban kekerasan seksual oleh Brigadir Yosua. Istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan Putri saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Dalam pemeriksaan perdana itu, Putri dicecar sekitar 80 pertanyaan oleh penyidik. Saya juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan dari kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut. Sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang. Ya. Kami juga tim kuasa hukum mempunyai keyakinan bahwa perkara ini akan semakin jelas dan terang. Saatnya nanti dalam persidangan akan dibuktikan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR beberapa waktu lalu mengungkapkan ada 2 motif yang didalami penyidik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, yakni dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan. Sigit menyatakan pelecehan diduga terjadi di Magelang. Sambo diduga tersulut emosi saat mendengar laporan dari istrinya Putri Chandrawati. Saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Padahal beberapa waktu lalu, polisi sudah menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sempat dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.
Secara tegas, polisi menyatakan tidak terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dituduhkan Putri Candrawati kepada Brigadir J. Atas dasar itulah, kuasa hukum keluarga Brigadir J melaporkan Verdi Sambo dan istrinya ke Barreskrim Polri karena diduga telah membuat laporan palsu. Salah satunya laporan mengenai dugaan pelecehan seksual. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pemeriksaan terhadap Putri Candrawati, kita telah tergabung dengan rekan kami, Jasmine Rahmadi yang saat ini berada di Barreskrim Mabes Polri. Selamat siang, Jasmine. Apakah hingga siang ini pemeriksaan masih berlangsung? Ya, selamat siang Ebony dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini Putri Candrawati kembali dijadwalkan untuk diperiksa oleh pihak penyidik Polri, yang mana memang hal ini dilakukan karena menurut Kadif Humas Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo, memang pemeriksaan sebelumnya ini belum lengkap sehingga akan kembali dilengkapi hari ini. Nah, tadi memang pemeriksaan ini dijadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, namun memang berlangsung tertutup sehingga kami tidak mengetahui pasti pada pukul berapa tadi pemeriksaan ini dimulai, namun tentunya masih berlangsung hingga kini karena tadi pun pengacara ataupun kuasa hukum dari Putri Candrawati juga sudah tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di mana memang pihaknya juga mengatakan bahwa Putri ini telah tiba di Barreskrim sekitar pukul jam 10 tadi, namun kami juga mendapatkan informasi dari pihak Divhumas bahwa tadi Putri tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun memang tadi kami awak media tidak dapat mengambil gambar ketika Putri Candrawati masuk ke dalam Barreskrim ataupun gedung Barreskrim di Mabes Polri. Nah, memang untuk agenda hari ini adalah rencananya memang akan ada konfrontasi antara Putri Candrawati dan juga 4 pihak lainnya, yang mana salah satunya ini adalah saksi yang bernama Susi yang juga merupakan asisten rumah tangga di rumah Magelang Verdi Sambo atau rumah Verdi Sambo yang berada di Magelang begitu. Dan 3 pihak lainnya adalah tersangka, yakni adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, yang mana berdasarkan informasi dari di Tipidum Barreskrim Polri, memang konfrontasi hari ini akan difokuskan kepada kejadian yang terjadi di rumah Verdi Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah, karena diketahui memang sebelum kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilakukan, memang rombongan ini baru saja melakukan perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah. Dan selain itu memang pemeriksaan hari ini sengaja dilakukan setelah pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka dan juga sudah dilakukan rekonstruksi kemarin. Artinya memang pemeriksaan hari ini juga dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang sudah diberikan oleh para tersangka pada proses pemeriksaan kemarin. Selain itu, Ebony dan juga pemirsa, memang ini merupakan kedua kalinya dilakukan pemeriksaan terhadap Putri Candrawati, karena memang sebelumnya Putri juga sudah diperiksa di Barreskrim Polri pada tanggal 26 Agustus 2022 lalu, yang mana pada saat itu pemeriksaan berlangsung selama 12 jam, sekitar 12 jam, yakni dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam begitu, yang mana pada saat itu Putri Candrawati tiba di Barreskrim Polri mengenakan busana serba hitam, bahkan juga dengan kerudung dan juga kacamata hitam. Dan pada saat itu Putri Candrawati ini menjawab sekitar 80 pertanyaan, dan pada saat itu juga Putri konsisten menyatakan bahwa ia merupakan korban dari pelecehan seksual dan pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua. Ini motifnya terkait pelecehan seksual begitu, dan itu pun juga dipertegas oleh kuasa hukumnya Arman Hanis yang mengatakan bahwa kliennya ini merupakan korban dari tindak asusila ataupun pelecehan seksual, dan hal tersebut juga sudah tercatat di BAP. Dan tentunya sekali lagi hal tersebut atau keterangan tersebut akan dikonfrontasi dengan keterangan 3 tersangka lainnya, yakni adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, serta tambahan 1 saksi yakni adalah Susi. Nah, pemirsa, selain itu tentunya hal lainnya atau materi lainnya yang akan dibahas dalam pemeriksaan hari ini adalah hasil dari rekonstruksi kemarin, yang mana kemarin rekonstruksi ini dilakukan di 2 lokasi, yakni adalah di rumah pribadi Verdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 dan juga rumah dinas Verdi Sambo yang berada di Duren 3, yang mana kemarin
pihak penyidik dan juga tersangka sudah melakukan rekonstruksi lebih dari 70 adegan begitu, yang mana tentunya ini merupakan adegan-adegan yang terjadi di rumah Verdi Sambo yang berada di Magelang, lalu di rumah pribadi di Saguling, dan juga rumah di Duren 3 yang merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, kemarin selain 5 tersangka, pihak lainnya yang juga dihadirkan dalam rekonstruksi kemarin ini adalah tentunya pihak penyidik Polri, lalu ada juga jaksa penuntut umum serta pihak eksternal lainnya, yakni adalah Kompolnas dan juga Komnas HAM. Namun memang salah satu hal mengejutkan yang kemarin diketahui adalah pihak kuasa hukum korban, yakni Brigadir Yosua Huta Barat, ini tidak diperkenankan untuk hadir di lokasi rekonstruksi, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Brigadir Yosua, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak. Nah, memang kemarin yang diketahui adalah para tersangka hadir dengan menggunakan baju tahanan berwarna orange, kecuali Putri Chandrawati, karena memang hingga kini belum dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati, mengingat kemarin setelah dilakukan pemeriksaan pertama pada tanggal 26 Agustus, Putri masih diperbolehkan untuk pulang dengan alasan yang subjektif begitu, dan memang belum diketahui apakah setelah pemeriksaan hari ini nantinya akan dilakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati atau tidak. Nah, kami akan terus menunggu update berikutnya dari pihak Bareskrim. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ebony. Baik, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri, Jasmine Rahmadi. Pemirsa, informasi seputar kasus pembunuhan Brigadir Yosua termasuk pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Breaking News TV One.